Masih ada sukacita? Iya. Biarlah sukacita kita tidak terpengaruh dengan waktu, kondisi, dan situasi. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, apapun situasi kita, apapun keberadaan kita, sukacita itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, pengumuman kita untuk hari ini, untuk minggu ini kita akan liburkan dari Kamis, Jumat, Sabtu. Biasanya kalau anak sekolah libur senang ya. Gak tahu kalau Bapak Ibu kalau kuliah libur bahagia atau enggak. Ya, kalau anak sekolah kan hore gitu ya. Ya libur karena memang hari ini kita sudah ada ibadah kenaikan. Besok Pak Gembala ada tugas juga. Hari Sabtu kita ada HMC dari pagi sampai sore. Jadi kembali lagi buat ibu-ibu yang punya anak, jangan khawatir, bawa saja, siapkan cemilannya saja, ya. Kita akan berangkat nanti dari tempat ini. Ya, puji Tuhan. Nanti Christine sama Richard langsung ya. Oke, puji Tuhan, kita ketemu di sana. Itu yang menjadi pengumuman kita.
Kita nanti bertemu lagi. Untuk tunas juga tidak ada ya. Untuk anak-anak tunas Sabtu ini belum ada. Maaf, sudah 2 minggu tidak ada. Nanti kita bertemu lagi hari Minggu ya. Jadi jangan Bapak Ibu pikir sekarang hari Minggu berarti nanti hari Minggu itu hari Rabu gitu ya. Sekarang itu hari Kamis ya. Jadi sampai bertemu lagi di hari Minggu di ibadah kita di akhir Mei. Kita bersyukur sampai Mei ini Tuhan terus pelihara kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan terus pelihara, Tuhan terus jaga kehidupan kita. Kita akan berikan persembahan kita, ucapan syukur kita. Kita satukan hati kita mau berdoa. Mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari ini kami ada di tempat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan berikan persembahan kami Bapa. Ajar kami memberikan yang terbaik sebagaimana Tuhan begitu luar biasa mengasihi kami dalam kehidupan kami. Inilah persembahan kami, biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh kehidupan kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Puji Tuhan, sambil persembahan silakan kita mau memujikan usaha hari ini.
Untuk menyediakan tempat lagi. Apakah engkau begitu yakin? Engkau akan ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Apakah engkau sudah yakin bahwa hidupmu sudah diselamatkan oleh Bapa? Engkau yakin hari ini firman Tuhan berkata, pujian ini mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hari ini mungkin kau begitu bergumulan masalah dalam kehidupan. Tapi satu hal, arahkan terus hatimu kepada Tuhan. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Percaya di Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa. Kami ada di tempat yang semua dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Terlalu banyak kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Jika hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami sebagai istri, kami sebagai suami, sebagai anak, sebagai anak Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kenapa Kau datang dan kedua kami Bapa tiada tinggal di antara kami Tuhan. Tinggal dengan suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami Bapa. Kami sungguh merindukan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh merindukan surga yang Kau janjikan dalam kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, siapkan seluruh kehidupan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan Kau datang seperti pencuri Tuhan. Dan kami harus terus berjaga-jaga Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang terkasih Tuhan. Sudah siapkah Engkau menyambut sembilan untuk perjalanan yang kedua kali? Sudah siapkah Engkau? Ketika bunyi sangkakala itu berbunyi, sudah siapkah Engkau? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan ada banyak masalah pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Tetapi kami tidak mau fokus dengan masalah yang ada dalam kehidupan kami Bapa. Tetapi kami mau fokus kepada Tuhan. Kami mau fokus kepada janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita berdiri katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yes. Keyakinan percaya Tuhan, Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu Tuhan ke atas setiap umat-Mu Tuhan. Dan Roh-Mu itulah yang memberikan kuasa buat kami Tuhan untuk memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah meninggikan Engkau. Kami sudah mengagungkan Engkau Tuhan, supaya pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saat ini waktunya di mana kami akan
membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami, hidup kami, hati kami ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan, supaya benih-benih firman Tuhan itu Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang manis yang memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu hanya perkataan yang menguatkan, meneguhkan, mengajar, menuntun, dan menyucikan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Haleluya. Ya, hari ini kita patut bersukacita oleh karena anugerah dan kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya saya bersyukur kepada Tuhan adalah anugerah yang terindah bisa terus melayani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada Bapak dan Ibu dan saudara semua di tempat ini. Baik Bapak kasih Tuhan, hari ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Selamat hari Kamis ini. Ya tadi jemaat kita kasih undangan ucapin selamat hari Minggu. Jangan sampai lupa, ini bukan hari Minggu, ini hari Kamis. Amin. Ya, tadi Yulinda teriak-teriak, "Kak, D5, Kak, D5." Ya saya ingatkan, nanti ibadah apa Kak? Katanya. Ibadah kenaikan, jadi nggak punya kalender kan, untung aja lewat sini. Ada datang dia? Oh nggak datang, ya. Ya, jadi tahunya libur tapi nggak tahu kalau hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, sayang sekali ya. Banyak yang nggak menyadari bahwa ini adalah hari yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen itu ada beberapa perayaan yang selalu kita rayakan. Ya, ada hari kelahiran Tuhan Yesus kita rayakan dengan Natal, ya. Hari kematian Tuhan Yesus kita rayakan dengan Jumat Agung. Hari kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan sebagai hari Paskah, dan hari kenaikan Tuhan Yesus kita rayakan, dan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, saudara kasih Tuhan ya. Dan setiap perayaan ini Bapak yang kasih Tuhan adalah satu perayaan yang dirayakan dengan satu makna yang penting dalam kehidupan. Dan setiap perayaan-perayaan yang dirayakan itu ada maknanya yang sangat penting untuk dalam setiap perayaan. Bahkan kita hari ini juga sama. Ya, kita harus memahami, kita harus mengerti apa dan apa gunanya kita untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, saudara Tuhan. Ya, jadi hari-hari raya yang kita rayakan tidak bisa terpisah satu dengan yang lainnya. Ya, hari-hari raya yang kita rayakan adalah satu rangkaian peristiwa atau satu rangkaian momen yang penting, ya, yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, saudara. Karena kelahiran Yesus tanpa kematiannya di atas kayu salib, maka itu tidak ada artinya bagi kita sebagai orang Kristen. Demikian ada kematiannya tanpa kebangkitannya kita di dalam kehidupan kita juga sebagai orang Kristen tidak ada artinya, saudara. Dan kebangkitannya, saudara, tanpa kenaikannya ke sorga juga tidak punya makna apa-apa. Sebaliknya juga kenaikannya tanpa pencurahan Roh Kudus itu tidak akan memiliki makna apapun bagi kita orang percaya. Jadi peristiwa-peristiwa yang kita rayakan itu adalah satu rangkaian peristiwa yang merupakan satu kesatuan yang memiliki arti sama pentingnya, Bapak kasih Tuhan. Ya, tidak ada yang satu lebih penting atau yang lain tidak lebih penting, saudara. Oleh karena itu hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengambil dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, ini tolong disiapkan ya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ya, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 itu adalah bacaan firman Tuhan yang pertama. Ya, dan bacaan firman Tuhan yang kedua yaitu terdapat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Boleh dikasih batas? Ya, sekali lagi 1
Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11. Setelah kita baca, nanti kita akan teruskan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini yang berhubungan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang sudah ketemu katakan amin. Belum? Oh ya, saya lihat masih ada yang bolak-balik, nggak apa-apa. Ya, sampai ketemu ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 dan Alkitab yang kedua adalah Yohanes 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Oke, kalau sudah ketemu, ya saya akan bacakan bagi Bapak dan Ibu. Yang lain semuanya menyimak. Kali ini saya akan bacakan ya. Ya, bacaan pertama adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Oke, kita beralih kepada Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam dua bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita mendapatkan dua hal yang penting ya berkenaan mengenai mengapa Yesus harus naik ke surga. Ya, yang pertama yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai 11 tadi adalah yang pertama, supaya Roh Kudus dicurahkan. Itu yang pertama. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah alasannya supaya Roh Kudus dicurahkan. Amin. Yang kedua yang terdapat di dalam Yohanes pasal 14 tadi ayat 1 sampai 3 adalah supaya Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga. Ya, ada berkat yang luar biasa, Saudara. Ya, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan ketika Yesus naik ke surga. Yang pertama adalah supaya Roh Kudus dicurahkan bagi gerejanya. Yang kedua adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat di surga buat kita semua. Itu luar biasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya. Yang pertama kita akan bahas ya supaya Roh Kudus dicurahkan, ya. Pencurahan Roh Kudus, ya kepada gerejanya itu sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mau naik ke surga. Ya, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia mengatakan bahwa dia akan memberikan rohnya. Dia akan mencurahkan rohnya kepada setiap murid-muridnya, kepada gerejanya, kepada orang yang percaya, saudara. Ya, supaya apa, saudara? Ya, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 tadi, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dikatakan dia tidak mau meninggalkan murid-muridnya sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus tidak mau meninggalkan murid-muridnya seorang diri, saudara. Tetapi ada penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui rohnya. Dia naik ke surga, dia mengutus rohnya. Dia mengutus Roh Kudus untuk datang menyertai murid-muridnya, menyertai orang
orang percaya. Supaya apa? Roh Kudus itu akan menghibur. Ya, Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Roh Kudus itu akan memberikan kemampuan bagi setiap murid-muridnya. Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia ini akan dosa, saudara yang kasih Tuhan. Ini penting sekali Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Saudara, Roh Kudus yang tidak memiliki gereja yang tidak memiliki Roh Kudus, gereja yang tidak memperhatikan karya Roh Kudus di dalamnya, maka gereja itu tidak akan menjadi gereja yang kuat. Gereja itu tidak akan menjadi gereja yang berkemenangan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, Roh Kudus diberikan supaya murid-murid Tuhan Yesus, supaya orang percaya, supaya gereja hidup dalam kemenangan, saudara. Seringkali kita sebagai orang percaya, hidup kita dikalahkan dengan dosa. Karena apa? Karena kita tidak mengizinkan kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Kita tidak mengizinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Kita seringkali hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita hanya seringkali mengandalkan pemikiran kita sendiri, saudara. Kita mengabaikan bahwa Roh Kudus itu sebenarnya sudah dicurahkan dan ada di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Amin. Kita ini firman Tuhan katakan, kamu adalah bait Roh Kudus. Kita adalah bait sucinya Tuhan. Ya, kalau di dalam perjanjian lama, bait Allah itu secara fisik, saudara. Sebuah bangunan, saudara. Tetapi di dalam perjanjian baru, bait Allah, bait suci itu adalah gerejanya. Adalah setiap kita yang percaya kepada Kristus adalah bait sucinya Tuhan. Amin. Jadi Roh Kudus ada dalam hidup kita. Oleh karena itu kita jangan mendukakan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita mendukakan Pak Roh Kudus itu? Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mengabaikan kehadirannya dalam hidup kita, kita berarti sudah menyakiti hati Tuhan, menyakiti kuat Roh Kudus itu yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, saudara. Coba saudara kasih Tuhan, kalau saudara bertamu bertamu lah katakanlah ke rumah seseorang dan saudara dicuekin, saudara, ya, sama tuan rumah, bagaimana perasaan saudara? Tentunya saudara akan merasa nggak enak, saudara. Sama, Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Dia bukan hanya sekedar tamu, saudara. Dia adalah Roh Allah yang dikaruniakan dalam hidup kita. Dia adalah Roh yang memiliki hidup kita sebenarnya. Hidup kita ini adalah miliknya Tuhan, saudara. Tetapi seringkali kita mengabaikan Roh yang ada di dalam hidup kita, sehingga Roh itu tidak berkarya dalam hidup kita. Karena kita nggak mengizinkan Roh Kudus itu berkarya di dalam hidup kita, saudara. Sehingga orang yang ada di dalam hidup ini, ya, yang mengabaikan Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tidak akan mengalami kemenangan dalam hidupnya. Dia akan selalu dikalahkan dengan dosa. Dia akan dikalahkan dengan persoalan-persoalan. Dia akan dikalahkan dengan berbagai tantangan-tantangan di dalam hidup kita, di dalam hidupnya, saudara. Padahal firman Tuhan katakan, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Karena apa roh yang ada dalam hidup kita? Karena kita memiliki roh Allah, saudara. Jadi roh yang ada dalam hidup kita melebihi daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Jadi apapun, saudara, ya, pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini, kita akan bisa kalahkan itu. Ketika apa? Kita menyadari, kita punya iman bahwa kita punya roh yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Roh kita roh yang diberikan Tuhan itu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, sebelum pencurahan Roh Kudus, saudara, murid-murid itu hidup dalam ketakutan. Murid-murid hidup dalam ketidakpastian hidupnya. Hidupnya dikuasai dengan kekhawatiran, ketakutan, saudara. Mereka tidak berani melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus itu kita tahu, saudara, ya, hari Pentakosta itu dicurahkan Roh Kudus. Ya, maka ada tanda-tanda yang ajaib, yang luar biasa yang Roh Kudus itu kerjakan dalam kehidupan murid-muridnya. Ya, ketika murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem, saudara kasih Tuhan, dan Tuhan mencurahkan rohnya yang kudus itu, maka apa yang terjadi? Ada mujizat yang terjadi pada murid-muridnya. Ya, mereka bisa berbahasa-bahasa lain, saudara. Berbagai macam bahasa Tuhan Roh Kudus berikan buat mereka.
Ya, terus apa yang terjadi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus? Petrus yang dahulunya menyangkal Yesus, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakmampuan untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Tetapi ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai dia, saudara, luar biasa. Petrus pun berkhotbah sekali. Berkhotbah berapa ribu orang bertobat, saudara? 3.000, saudara. Ya, saudara yang Tuhan. Itu apa? Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, saudara. Tiba-tiba Petrus berdiri dan berkhotbah, saudara. Dan orang yang mendengar khotbahnya itu, saudara, mereka tertemplak dosanya dan mereka bertobat. Dan mereka memberi diri dibaptis, saudara. Ya, menyatakan iman kepada Kristus. Dalam satu hari 3.000 orang bertobat, saudara. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus salah satunya adalah menginsafkan orang dari dosa, saudara. Seringkali dalam hidup kita, kalau kita tidak izinkan Roh Kudus, kita melakukan dosa, saudara, kita anggap biasa saja. Tetapi kalau kita izinkan Roh Kudus dalam hidup kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, kita rasanya aduh tertuduh, saudara, dan kita mau minta ampun sama Tuhan dan tidak akan mengulangi lagi dosa di dalam hidup kita, saudara. Itu kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kalau kita ada masalah-masalah, tantangan-tantangan dalam hidup kita, kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, ada Roh Kudus itu kita izinkan berkarya dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengatasi setiap masalah, persoalan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, karena Roh pribadi itu yang akan memberikan kekuatan buat kita, memberikan penghiburan buat kita. Dia akan meneguhkan, menguatkan kita. Roh Kudus itu, saudara, kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi tantangan-tantangan, saudara. Ya, ada banyak orang yang stres, saudara, dalam pekerjaan, dalam keluarga, punya masalah, ya. Bukan mengizinkan Roh Kudus, tapi mengizinkan Roh Kudus. Ya, kalau cowok-cowok ini bahaya nih, saudara Tuhan. Pening dikit, rokok kan, yang ini. Bukan Roh Kudus lagi yang diandalkan, tapi Roh Kudus. Saya bukan mau menyindir ya, yang masih merokok di sini. Kalau engkau punya masalah, larimu ke rokok, ya, menenangkan hidupmu, saudara. Tetapi ada satu pribadi yang luar biasa sebenarnya, yaitu Roh Kudus. Dia akan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Dia akan memberikan ketenangan dari dalam, saudara. Dalam kita menghadapi tekanan, menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kita jangan lari kepada hal-hal yang di luar Tuhan. Mungkin merokok, minum, saudara, ya, melampiaskan kepenatan kita, melampiaskan segala beban kita, ya, dengan cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan. Sadari Bapak Ibu Tuhan, Yesus naik, dia berjanji akan mencurahkan Roh Kudus. Ya, ketika Yesus menjadi manusia, dia terbatas, saudara. Ya, dia dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Ya, dia hanya ada di timur tengah sana ketika dia menjadi manusia. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia dan menyatakan kehadirannya dalam bentuk Roh, saudara. Dia tidak terbatas lagi. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, saudara. Apapun dan dimanapun dia bisa hadir menyertai kita. Amin, saudara. Ini adalah Allah Roh Kudus, Allah yang sanggup menyertai kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, karena dia adalah Roh, saudara. Tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, ketika kita sedang bergumul kepada Tuhan, yang minta Roh Kudus, saudara, datang kepada Tuhan supaya Roh Kudus menguatkan hidupmu. Roh Kudus memberikan kekuasaan kepadamu supaya engkau bisa mengatasi masalah-masalah yang kau hadapi, saudara. Nah, ini kita bersyukur Tuhan Yesus naik ke surga. Kan Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Ya, Yesus sendiri bilang, ya, di dalam Yohanes pasal 16 itu kalau salah, ya. Itu dikatakan lebih baik aku pergi, ya. Lebih baik aku pergi supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun dan dicurahkan bagi gerejanya, saudara. Ya, jadi ketika Yesus naik ke surga, dia tidak tinggalkan kita seorang diri. Amin. Dia tetap menyertai, saudara. Tuhan Yesus tidak hanya bertata di kerajaan sana, tetapi dia hadir dalam Roh-Nya. Ya, Roh-Nya yang menguatkan dan memampukan murid-murid untuk menjadi saksi. Dia juga, Roh-Nya juga akan memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan di dalam tadi, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Hidup kita sebagai orang percaya, kita nggak akan punya kuasa kalau Roh Kudus tidak dicurahkan dalam hidup kita. Kita akan punya kuasa, saudara, kalau Roh Kudus itu turun atas hidup kita. Amin. Kita akan bisa memiliki kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, bisa menyatakan kuasa Tuhan atas orang-orang yang sakit, supaya melalui doa kita bisa mengalami kuasa kesembuhan. Orang yang lemah, ya, melalui hidup kita mereka bisa dikuatkan, saudara. Ininya kita punya kuasa, saudara, untuk menjadi saksi Kristus. Bagaimana kita memberitakan firman Tuhan kepada orang, saudara, bukan karena kecakapan kita berbicara, orang itu bisa datang kepada Tuhan, tetapi oleh karena kuasa Roh Kudus. Paulus juga berkata, ya, di dalam pelayanannya, bukan karena dia cakap berbicara, saudara. Keberhasilannya untuk membawa orang untuk datang kepada Tuhan itu bukan karena pintarnya dia berbicara, tetapi dia menyadari ada kuasa Roh Kudus, saudara, yang bekerja di dalam penginjilannya, sehingga ada banyak orang yang bertobat dan datang kepada Tuhan, saudara. Nah, di dalam hidup kita, ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk percaya Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan kesaksian, menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada semua orang. Amin. Selebihnya adalah Roh Kudus, saudara, yang akan bekerja melalui kesaksian kita, melalui pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan mengingatkan orang itu akan dosa mereka, menginsafkan dosa mereka. Mereka akan dibukakan hatinya, pikirannya untuk melihat kebesaran, keajaiban Tuhan dalam hidupnya, saudara. Jadi kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang berkuasa kalau Roh Kudus turun atas hidup kita. Amin. Dan Roh itu sudah dicurahkan, saudara. Kalau setiap tahun kita memperingati hari Pentakosta, itu hanya memperingati, saudara. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah dicurahkan dan dia sudah masuk dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tergantung bagaimana kita mau mengizinkan atau tidak Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Mengizinkan nggak Roh Kudus itu memakai kita, ya, untuk menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Itu tergantung kita, Bapak Ibu Tuhan. Saya mau katakan buat Bapak dan Ibu, Roh Tuhan dicurahkan supaya jemaat Tuhan, supaya orang percaya hidup dalam kemenangan. Amin. Ya, kita adalah umat yang bukan hanya sekadar pemenang, tapi lebih dari pemenang. Haleluya. Kalau orang yang lebih dari pemenang itu ekspresi mukanya nggak ada yang cemberut-cemberut, ya, penuh dengan senyum. Amin. Iya, mukanya nggak muka seram-seram, saudara. Ada ekspresi, ya. Manifestasinya itu sukacita, saudara, bukan menyeramkan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama, saudara. Alasan mengapa Tuhan naik ke surga, yaitu supaya Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini, mari kita izinkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita bekerja, berkarya dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil, tadi katakan, kalau Roh Kudus bekerja. Amin. Ya, tidak ada yang mustahil kalau Roh Kudus bekerja, saudara. Ya, kalau kita manusia mungkin mustahil, tetapi kalau Roh Allah sudah bekerja, maka Dia akan melakukan hal yang ajaib dalam hidup kita. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini kita mendapatkan adalah supaya Yesus menyediakan tempat bagi kita di surga, saudara. Ini berkat yang luar biasa. Roh Kudus itu berkat yang luar biasa yang kita terima dan bisa rasakan pimpinan dan penyertaannya pada waktu kita menanti kedatangan Tuhan di dunia ini, saudara. Dia memberikan kekuatan buat kita. Tapi surga itu disediakan ketika kita nanti memang sudah dibawa oleh Tuhan. Amin. Ya. Tetapi kuasa kerajaan itu juga bisa kita hadirkan. Kan firman doa di dalam doa Bapa kami itu mengajarkannya, jadi datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Sekalipun kita belum masuk dalam kerajaan surga sana, tapi kuasa kerajaan itu kita bisa hadirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Amin. Di dalam kehidupan kita bisa merasakan kuasa itu. Saudara yang kasih Tuhan, ya, yang kedua, ya, supaya Yesus menyediakan tempat bagi kita. Haleluya. Saudara,
Tuhan Yesus itu kurang lebih dia hadir, dia ada di antara manusia berdosa itu kurang lebih dia dari surga datang ke bumi ini kurang lebih 33 tahun, saudara. Ya, mungkin lebih, mungkin sampai 34, mungkin sama di kandungannya, saudara ya. Dan dia berkarya itu kurang lebih 3,5 tahun, saudara. Ya, 3 tahun. Saudara kasih Tuhan, dia hadir ke dunia ini dan tinggal di antara manusia yang berdosa ini 33 tahun lah, katakan ya. Ya, dia dari surga datang ke bumi, tinggal di antara umat yang berdosa. Setelah dia menyelesaikan karyanya, saudara, dia kembali ke surga lagi. Karena dia dari surga. Ya, kalau di Indonesia itu ada istilah mudik ya, kampung ke halaman, saudara. Ya, jadi walaupun orang daerah dari berbagai macam daerah di Indonesia ini merantau ke Jakarta, pada waktu-waktu tertentu mereka akan mudik ke kampung halaman, rindu balik lagi, saudara. Ya, walaupun di perantauan dia udah punya rumah gedung, apartemen, punya mobil semuanya, tapi mereka rindu kembali ke kampung halamannya. Orang Batak juga sama ya. Di Desember di arisan kita aja punya program pulang kampung ke Sipakung. Coba, walaupun belum tercapai sampai ini. Artinya ada kerinduan, saudara, untuk kembali ke tempat asalnya. Sama dong Tuhan Yesus ya. Dia hanya sementara, saudara, tinggal di tengah-tengah umat berdosa. Ya, karena dia hadir, dia punya misi, saudara, yaitu untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tapi di tempat tinggalnya tidak di bumi ini, saudara. Dia hanya sementara. Setelah misinya selesai, dia kembali ke surga. Misinya apa? Dia menjadi juru selamat manusia. Dia mati untuk dosa-dosa manusia. Setelah dia mati, dia bangkit dan dia kembali ke tempat asalnya. Ya, jangan tahan-tahan Tuhan ada di bumi ini, saudara. Ya, Tuhan adalah mengatasi segala alam semesta. Dia tempat tinggalnya ada di surga, saudara. Ya hanya Yesus tokoh yang ada di dunia ini yang dikatakan dia dari surga datang ke bumi dan dia balik lagi ke surga. Makanya dia katakan begini, ya, dia berani katakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Karena untuk datang ke surga tidak mungkin, saudara, kita melalui jalan yang lain. Ya, melalui orang lain yang tidak pernah ke surga, saudara. Di dunia ini ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, tetapi mereka bukan datang dari surga. Ya, punya misi ke dunia ini dan kembali ke surga, saudara. Ya, banyak orang yang nabi, banyak di dalam hidup ini yang menceritakan tentang surga, saudara. Ya, tetapi mereka belum pernah ke surga. Tetapi Yesus, saudara, dia berbicara tentang kerajaan surga karena dia adalah berasal dari surga. Makanya ketika dia ada di dunia ini selalu memberitakan tentang kerajaan surga. Ya, ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya juga bicara tentang kerajaan surga. Karena dia dari sana, saudara. Dia hafal sekali. Ya, dia tahu sekali karena dia asalnya dari surga. Oleh karena itu kita bersyukur hari ini dianugerahi, kita bisa percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak semua orang, saudara, ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya untuk untuk masuk ke kerajaan surga. Dan Tuhan katakan, Yesus sendiri kata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melaluinya, saudara. Kita tepat punya Allah yang luar biasa, amin. Dialah jalan kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi jalan lagi. Ya, kalau pepatah dunia mengatakan ada banyak jalan menuju Roma. Oke, saudara. Mau lewat udara, lewat darat, ya lewat mana saja, saudara, bisa. Tetapi itu surga hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran. Dia memberitahukan tujuannya dia naik ke surga, saudara ya. Tujuannya apa? Kita lihat di dalam ayat yang tadi ya. Di dalam ayat Yohanes ya, saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan, janganlah gelisah ya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu,
Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya setiap di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kerinduan Tuhan. Yesus naik ke surga menyediakan tempat buat kita. Dan dia akan datang kembali menjemput gerejanya dan membawa kita. Ya, di mana Yesus berada, kita berada. Itu luar biasa. Ini kerinduan Bapa, ini kerinduan Yesus, saudara kasih Tuhan. Ya, supaya apa? Setiap kita bisa masuk dalam kerajaan Allah yang Dia sediakan, saudara. Tapi ingat, saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini, saudara, ya kita nggak langsung masuk kerajaan surga yang Tuhan sediakan, saudara ya. Nah, atau ada yang mau langsung sekarang mau dijemput Tuhan langsung masuk kerajaan surga? Nggak ada ya. Ada yang mau hari ini? Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita di surga. Hari ini ada yang mau langsung mau Tuhan panggil? Sudah yang kasih Tuhan, ya, ya. Tuhan akan berjanji, ya, seperti firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, bahwa Dia akan datang seperti Dia disaksikan naik ke surga, saudara. Suatu saat, saudara, ya, ketika Dia datang, saudara, orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kita yang hidup, ya, yang masih hidup ketika Tuhan Yesus datang, kita juga diubahkan, tubuh kita akan disempurnakan di sana, dan kita akan diangkat bersama Tuhan, ya, masuk dalam awan-awan yang permai, ya, bersama Tuhan. Ini sangat luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, ya, kita diberikan dua rahasia besar, saudara, bahwa Tuhan naik ke surga supaya apa? Supaya rohnya dicurahkan bagi setiap hidup kita. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup dalam kemenangan. Kalau hidup saudara terus dalam kekalahan, dalam apa yang kau hadapi hari-hari ini, engkau harus mengevaluasi diri saudara. Apakah engkau sudah izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu? Saya yakin dan percaya, ketika engkau izinkan Roh Kudus ada kuasa dalam hidupmu, tidak ada kata lain, ya, tidak ada alasan untuk kita hidup dalam kekalahan. Kita harus hidup dalam kemenangan. Amin, saudara. Dan yang kedua, ketika Yesus naik, Dia menyediakan tempat buat kita. Jangan gelisah hati kita. Jangan ragukan akan janji Tuhan ini. Karena janji Tuhan ini akan digenapi. Karena Yesuslah satu-satunya pribadi yang datang dari surga, yang turun ke bumi. Dan Dialah pribadi yang juga sudah naik, saudara. Dan Dia sudah memberikan rahasia kenaikannya itu menyediakan tempat bagi kita. Kepastian akan keselamatan di dalam Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Tergantung kita mau pegang janji Tuhan melalui firman-Nya Tuhan ini atau tidak, saudara. Dan untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita, firman Tuhan katakan, berjaga-jagalah, saudara. Kita tidak tahu, saudara, kedatangan Tuhan bisa secara pribadi, tetapi kedatangan Tuhan juga bisa secara universal, bisa secara bersama-sama, secara pribadi melalui kematian. Secara universal kita nanti suatu saat kita akan diangkat bersama-sama Tuhan. Kita tidak tahu kapan itu waktunya, saudara. Yang Tuhan mau adalah kita berjaga-jaga, hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari Bapak yang kasih Tuhan, saya undang Pak Parmin untuk maju ke depan. Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan lagu pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman di 4. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bangkit berdiri. Saya tibakan atau saya akhiri pemberitaan firman Tuhan sampai di sini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian buat Tuhan. Katakan, Ku yakin saat Kau berfirman. Haleluya, haleluya.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, katakan kuat. Ku kuat karena kau menopang. Hidup hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan bagi Tuhan. Oh haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkan. Sekali katakan bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu, diangkat dan dipulihkan. Diangkat dan dipulihkan. Diangkat dan haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini Tuhan kami merayakan kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami melihat dan kami menyaksikan kemenangan yang sudah Tuhan kerjakan bagi setiap kami Tuhan. Kau sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Engkau menyediakan berkat yang kami nikmati untuk kehidupan di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali, yaitu dengan Kau memberikan Roh Kudus kepada setiap kami, supaya setiap kami orang percaya punya kuasa untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, punya kuasa untuk menaklukkan setiap persoalan, setiap tantangan yang ada dalam hidup ini Tuhan. Kami punya kuasa untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan, supaya melalui mulut kami ini Tuhan, kami berdoa untuk orang yang sakit disembuhkan, orang yang letih lesu diberikan kekuatan melalui mulut kami ketika kami menyaksikan, menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan firman-Mu. Mereka yang mendengar, mereka dijamah oleh Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kami untuk menjadi saksi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami hidup dalam kekalahan, di dalam kelemahan Tuhan, karena Roh yang Kudus memampukan kami dan memberikan kepada setiap kami Roh yang membangkitkan kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur melalui kenaikan-Mu, Engkau sudah memberitahukan rahasia besar bahwa tujuan Engkau naik ke surga adalah menyediakan tempat bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tempat kami yang di bumi ini hanya sementara, tetapi Tuhan menyediakan tempat yang kekal di surga, yang bersama Tuhan, di mana tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi duka di sana, tetapi hanya sukacita, damai sejahtera,
Terima kasih Tuhan, hidup yang penuh dengan berkat Tuhan, hidup yang sangat berkualitas Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karena itu Tuhan, kami juga melalui kebenaran firman-Mu, firman-Mu menyatakan bahwa Engkau akan kembali Tuhan. Engkau akan menjemput gereja-Mu. Engkau menasihatkan kepada kami, Engkau mengingatkan kepada kami supaya kami senantiasa hidup berjaga-jaga Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, jadikan kami sebagai umat yang menanti-nantikan dengan setia akan kedatangan-Mu yang kedua kali, karena kedatangan akan membawa upah yang luar biasa bagi setiap kami yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali dengan kesetiaan, dengan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menantikan dengan setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tetap setia. Terima kasih Bapak. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan, supaya kami selalu ingat ada berkat yang luar biasa di dalam kami merayakan kenaikan-Mu ke surga. Ada berkat Roh Kudus, ada berkat tempat yang kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang datang ke tempat ini. Hamba tidak tahu Tuhan kondisi keberadaan mereka Tuhan. Kalau mungkin mereka ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus juga menyembuhkan bagian tubuh yang sakit. Terima kasih Tuhan, mereka yang letih lesu dan berputus asa, Tuhan berikan kelegaan, kelepasan. Yang mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, di dalam nama Tuhan Yesus mereka sudah dilepaskan Tuhan. Dan mereka menyadari ada roh yang lebih besar di dalam hidup mereka, roh yang lebih melebihi roh yang ada di dunia ini. Mereka akan hadapi semua tantangan dengan roh yang Tuhan berikan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saya diberkati, tangan diberkati untuk siang hari ini. Haleluya. Ya, sekalipun cuaca mungkin agak gelap, tapi hati kita tidak gelap. Amin. Tetapi kesukaan kita tetap cerah buat hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan buat kita semuanya. Puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Bapak, kembali kami naikkan ucapan syukur kami buat siang hari Tuhan. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah memuji, menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya pujian penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang akan memberikan kami sukacita dan kesejahteraan kehidupan kami. Terima kasih buat setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, Bapak Gembala, bahkan Pak Parmi yang sudah mainkan musik Tuhan. Kami bersyukur terus urapi setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan terima kasih Tuhan buat setiap jemaat yang hadir di tempat ini Tuhan. Baik kami sebagai jemaat dewasa Tuhan, sebagai istri, sebagai ayah, bahkan sebagai anak Tuhan Yesus, dan sebagai keluarga, bahkan sebagai orang tua Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan kami Tuhan, Kau yang membuat berhasil Bapa. Anak-anak yang Kau berikan kepada kami Tuhan, Kau menjaga, melindungi mereka, supaya mereka terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang sungguh diberkati, masa depan mereka diberkati, sekolah mereka diberkati, pertumbuhan mereka diberkati Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapa buat siang hari Tuhan. Kebenaran firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang akan memberikan kuasa kepada kami Tuhan, untuk kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Bapa. Oleh karena itu tanamkan kesetiaan di hati kami, terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar kami juga boleh berjaga-jaga dan setiap waktu yang Tuhan, kesempatan yang Tuhan sudah anugerahkan, bahkan terus berikan kepada kami Bapa. Di waktu-waktu yang akan masih ada dan kami hadapi Tuhan, ajar kami untuk lebih setia mengiring Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, masalah yang kami hadapi, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang sanggup menolong kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami bersyukur buat Allah Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, terus menguatkan iman percaya kami, menghibur hati kami Tuhan, memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan berkat kekuatan yang daripada-Mu Bapa. Bahkan kerinduan kami Tuhan untuk memiliki tempat ibadah yang permanen. Kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Kami tahu Tuhan pelayanan ini adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Maka segala sesuatunya kami kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk karangannya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami terus berdoa untuk Bekasi, bahkan juga untuk bangsa kami, untuk presiden kami, Kau berkati. Bahkan pemimpin rohani kami dari Paniko, Tuhan Yesus, bahkan juga Panua Ginting, pada Ramayanto, bahkan juga hamba-Mu gembala di tempat ini, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sangat bersyukur buat ibadah kami hari ini, dan kami percaya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk hari Sabtu HMC yang akan diadakan di Rawalumbu Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk acara ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Berkati cuaca, berkati panitia, berkati peserta, bahkan terlebih hamba-hamba-Mu yang dari karangannya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang akan bersama kami. Engkau juga menjaga mereka, melindungi mereka Bapak. Bapak yang baik, hari ini juga kami terus berdoa menyerahkan Tuhan untuk Ibu terkasih daripada Pak Parmi dan juga Ibu Novalina Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk berkat pemulihan yang terus Tuhan anugerahkan Bapak. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami, terlebih di dalam keluarga ini Bapak. Engkau sudah menyatakan janji-Mu dan mujizat-Mu tengah-tengah keluarga ini Tuhan. Kami percaya kebaikan-Mu terus akan melimpah di tengah-tengah keluarga ini. Kami berdoa untuk setiap orang tua kami Tuhan, yang mungkin juga saat ini sedang sakit Bapak. Kami berdoa biar kesehatan, kekuatan terus Kau anugerahkan untuk Ibu dari Pak Kuring Tuhan yang masih juga dalam pemulihan. Kau berkati Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Kau yang menjaga kehidupan kami Bapak. Bahkan kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk tanggal 5 ada pemberkatan nikah, peneguhan nikah daripada Richard dan juga Christine. Kami berdoa Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan ambil alih dan Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terus sucikan kehidupan kami, supaya kami terus layak menerima berkatan daripada-Mu. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Haleluya. Segala pujian, hormat dan syukur tak hentinya kami naikkan kepada-Mu. Kami bersyukur hari ini boleh merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami yakin dan percaya di dalamnya ada penyertaan Tuhan. Dan Tuhan hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan mereka dari tempat ini Tuhan ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sertai mereka segala kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah mereka kembali ke dalam rumah tangga mereka, mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka kembali dalam aktivitas pekerjaan mereka, mengalami pembelaan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu ini kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis, penghiburan, penyertaan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you Pak. Tadi kerendahan. Kenapa?